Hari ini kita akan belajar fluida statis melanjutkan bab sebelumnya. Nah, mungkin ada yang baru dengar ya tentang fluida statis ini. Fluida statis itu terdiri dari dua kata. Yang pertama fluida dan yang kedua adalah statis. Fluida ini contohnya adalah zat cair dan juga gas. Jadi, zat cair dan gas itu adalah fluida ya. Sementara statis itu tidak bergerak. Jadi di sini fluidanya belum bergerak. Cairan maupun gasnya itu belum bergerak. Untuk menunjang pembelajaran tentang fluida statis ini, kita bahas dulu tentang massa jenis. Mungkin ada yang pernah dengar tentang massa jenis ini, tapi masih bingung nih apa yang disebut dengan massa jenis. Jadi, massa jenis itu adalah massa persatuan volumenya. Beda ya, massa jenis dengan massa. Massa jenis itu adalah massa persatuan volumenya. Simbol untuk massa jenis adalah Rho. Dibacanya ya, itu kayak huruf P, tapi dibacanya Rho. Rho sama dengan M per V. V di sana adalah volume dan M-nya adalah massa dari fluidanya. Nah, yang perlu kalian ingat adalah massa jenis dari air. Biasanya ini kalau misalkan kita lihat di soal-soal fisika, massa jenis dari air ini tidak diketahui. Maka kalau misalkan massa jenis air tidak diketahui, teman-teman harus udah ingat kalau massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik. Nah, selanjutnya untuk massa jenis ini akan kita bahas di subtopik-subtopik yang selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang tekanan. Tekanan ini udah sering banget dibahas nih, baik di SMP, di SD, dan sekarang di SMA juga dibahas lagi. Jadi, tekanan itu adalah satuan gaya per luas permukaannya. Contoh, kalau misalkan nih, ada seorang wanita menggunakan high heels ya, sepatunya yang runcing tuh belakangnya. Nah, kalau misalkan pakai high heels di tempat yang becek, pastikan itu sepatunya akan masuk ke dalam tanah misalkan ya, kalau misalkan menginjak tanah yang becek, nanti akan masuk ke dalam tanah. Kenapa? Karena luas permukaan dari sepatunya itu terlalu kecil, sementara sepatunya itu dipakai oleh orang yang besar misalkan. Nah, nanti itu akan masuk ke dalam tanah. Tapi kalau misalkan pakai sepatunya itu sepatu olahraga yang luas permukaannya itu lebih besar dibandingkan dengan high heels tadi, mungkin akan masuk ke dalam tanah, cuma masuknya nggak akan separah kalau misalkan yang tadi pakai high heels gitu. Nah, itu tentang tekanan. Tekanan itu dirumuskan dengan P. P-nya adalah tekanan sama dengan F per A. F-nya adalah gaya dan A-nya adalah luas permukaan. Sekarang kita coba ke contoh soal. Di sana ada benda bermassa 4 kg berada di atas tanah. Tekanan benda pada tanah sebesar 2 kPa. Tentukan luas penampang benda yang menyentuh tanah. Nah, pertama kita coba dulu diketahui di soalnya apa aja. Pertama yang diketahui adalah massa ya, massanya 4 kg. Berarti kita tulis M sama dengan 4 kg. Nah, massa 4 kg ini berarti dia punya gaya berat ya, atau gaya gravitasi. F atau F-nya bolehlah kita tulis sebagai W juga, sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Massanya 4, percepatan gravitasi adalah 10. Sehingga besar dari gaya berat atau gaya yang membuat adanya tekanan ini adalah 40 Newton. Nah, tekanannya sebesar 2 kPa. Dibuat ke Pascal dulu ya. 2 kPa itu sama dengan 2000 Pascal. Jadi dikali 1000 aja. Nah, di sini yang ditanyakan adalah luas penampang. Luas penampang ini simbolnya adalah A. Kan persamaan tekanan itu P sama dengan F per A ya. Kalau kita cari A berarti F per P.
Sekarang tinggal kita substitusi dari yang diketahui di soal. A sama dengan F per P kan, F-nya adalah 40 Newton dan P-nya adalah 2000. Coret nih angka nolnya, terus berarti A-nya 4 per 200 ya, 4 dibagi 200. Sehingga kita dapatkan nilai dari luas penampangnya adalah 0,02. Satuannya meter kuadrat. Masih tentang tekanan, selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Nah, ini udah masuk ke bagian fluidanya nih, tekanan hidrostatis. Sekarang tekanan hidrostatis itu apa? Di sini konsepnya masih dalam tekanan, cuma di sini adalah tekanan yang dipengaruhi oleh kedalaman dari suatu benda atau suatu fluida. Jadi posisi benda di dalam fluida itu akan memiliki tekanan yang berbeda tergantung posisinya ada di kedalaman berapa nih. Makanya nih kalau misalkan teman-teman nyelam, makin bawah itu kan nyelamnya makin susah ya. Kenapa? Karena tekanan di bawah itu semakin besar. Tekanan di bawah itu lebih besar dibanding tekanan di atas. Nah, persamaan untuk tekanan hidrostatis bisa dilihat di slide-nya. Jadi, ini adalah persamaan untuk tekanan hidrostatis. Nah, bisa dilihat di ilustrasi ini kalau misalkan ada suatu botol atau wadah, terus dilubangin dengan 3 posisi yang berbeda. Ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Nah, itu memiliki tekanan yang berbeda. Tekanan yang paling besar pasti ada di posisi paling bawah. Lalu yang atas itu memiliki tekanan yang paling kecil, seperti itu. Contoh soalnya diketahui kan di sini tekanan hidrostatis yang bekerja pada sebuah benda yang melayang di air adalah 10 pangkat 5. Itu bukan 105 ya. Ini seharusnya adalah 10 pangkat 5 Pascal. Maka kedalaman benda tersebut adalah, nah kita harus mencari kedalaman benda, di mana ini adalah soal tentang tekanan hidrostatis. P sama dengan Rho GH. Itu kan persamaan hidrostatis ya. Nah, sekarang tekanannya 10 pangkat 5. Karena air di sini kan melayangnya di air nih, katanya ada di soal air. Berarti yang kita gunakan adalah massa jenis air. Massa jenis air kan 1000 ya. Kali percepatan gravitasi 10 dikali H. Nah, berarti 10 pangkat 5 ini sama dengan 10 pangkat 4 H. Sehingga H-nya adalah 10 pangkat 5 dibagi dengan 10 pangkat 4. Artinya, H-nya berarti adalah 10. Satuannya meter. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ada suatu bejana berhubungan namanya, atau disebut juga dengan pipa U. Jadi bejana berhubungan ini ada 2 lubang ya, di lubang kanan dan di lubang kiri. Misalkan awalnya kalian biar lebih gampang bayanginnya itu selang selang air gitu ya. Jadi kalau misalkan pertama diisi dengan air aja, pasti selangnya di kanan dan di kiri itu punya ketinggian yang sama. Cuma kalau misalkan nih, habis itu dimasukkan minyak di salah satu sisinya. Kalau misalkan dimasukkan minyak di salah satu sisinya, kita tahu kalau misalkan minyak dan air itu pasti tidak akan bisa bersatu. Minyak akan berada di atas air. Kenapa? Karena massa jenis dari minyak berbeda dengan massa jenis air. Massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis air. Makanya minyak ada di atas air. Nah, sekarang kalau misalkan minyaknya dimasukkan ke dalam selang yang tadi, yang ada awalnya ada air yang tingginya sama, nanti ketika dimasukkan dengan minyak, pasti punya ketinggian yang berbeda. Tapi yang jelas, tekanan hidrostatis di lubang kanan masih sama dengan tekanan hidrostatis di lubang kiri. Jadi persamaannya bisa kita tulis dengan P hidrostatis pertama sama dengan P hidrostatis yang kedua. Soal hidrostatis untuk bejana berhubungan, di sini ada suatu pipa U ya.
H1-nya 10 cm dan H2-nya 8 cm. Fluida pipa U di sebelah kanan memiliki massa jenis 1 gram per cm kubik. Tentukan massa jenis fluida di kiri. Kita tulis dulu di sini H1-nya 10 cm diubah dulu ke meter. Lalu H2 juga 8 cm ini harus diubah ke meter ya, berarti 8 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, di sini ada H2-nya yang ini, terus massa jenis yang di sana, yang di H2 itu kan 1 gram per cm kubik nih. Dibuat ke kilogram per meter kubik jadinya 1000 kg per meter kubik. Yang kita cari adalah massa jenis yang di sebelah kanan atau massa jenis yang sebelah kiri ya, atau rho 1. Nah, ini bisa kita gunakan persamaan hidrostatis di kiri akan sama dengan hidrostatis yang di kanan. P hidrostatis 1 akan sama dengan P hidrostatis 2. P hidrostatis 1 itu kan berarti rho 1 kali G kali H1 akan sama dengan rho 2 kali G kali H2. Nah, sekarang kita coret aja nih G-nya karena kan pasti sama ya, G-nya itu 10, kita coret aja. Lalu kita substitusi, berarti rho 1 kali H1-nya adalah 10 kali 10 pangkat negatif 2 sama dengan rho 2-nya kan 1000. 1000 itu ya dikali H2-nya 8 kali 10 pangkat negatif 2. Kita coret 10 pangkat negatif 2-nya di kanan kiri, sehingga yang ini juga bisa kita coret 10 dan 0 yang di kanan 1, berarti rho 1-nya sama dengan 8 kali 100, yaitu 800 kg per meter kubik. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang hukum Pascal. Nah, di sini hukum Pascal ini aplikasinya adalah dongkrak hidrolik. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, dongkrak hidrolik itu adalah suatu alat yang biasa digunakan di bengkel itu untuk mengangkat mobil. Kenapa? Karena kan kalau misalkan kita ngangkat mobil terus mau ganti ban itu kan berat dong, susah banget ya ngangkat mobil. Makanya itu digunakan dongkrak hidrolik. Jadi dongkrak hidrolik ini digunakan untuk mengangkat mobilnya. Kenapa bisa? Ajaib banget nih si alatnya ya, kenapa bisa sampai ngangkat mobil? Ya karena ada prinsip dari tekanan. Jadi tekanan yang diberi oleh kita akan jadi gaya yang kecil pada permukaan yang kecil akan menghasilkan sebuah tekanan yang nantinya akan dialirkan ke permukaan yang besar, sehingga kalau misalkan tekanannya tetap, nanti ketika diperbesar luas penampangnya, pasti gaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Itulah kenapa kita ngedorong neken dongkraknya itu kan dengan tenaga yang ya seadanya gitu. Tapi bisa sampai ngangkat mobil. Itu adalah keuntungan dari hukum Pascal. Soal untuk hukum Pascal itu di sini ada luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,02 meter persegi dan 0,15 meter persegi. Kita tulis berarti A1-nya sama dengan 0,02 meter kuadrat. Lalu A2-nya sama dengan 0,15. Ini juga udah dalam meter kuadrat. Jika gaya masukan, nah di sini kuncinya adalah gaya masukan. Gaya masukan itu biasanya pada penampang yang kecil. Berarti F1-nya ya, F1-nya adalah 5 Newton. Maka gaya keluaran, berarti cari F2-nya berapa. Pakai hubungan hukum Pascal, di mana F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Habis ini tinggal kita substitusi aja semuanya. F1-nya adalah 5 per A1-nya 0,02 ya. A1-nya berarti sama dengan F2-nya yang mau kita cari kan, dibagi dengan A2-nya 0,15. Dan nanti akan didapatkanlah nilai F2.